tantangan terbesar Pak Jeff dalam masa COVID? Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apa kegagalan terbesar Pak Jeff dan apa yang Pak Jeff pelajari dari kegagalan tersebut? Oke. Timeline-nya menarik ya. Jadi, gue mesti bedakan antara the first year of my journey as an entrepreneur and my second year of journey. Jadi the first year of journey itu namanya juga entrepreneur katro. Katro, bener katro. Nora. Aduh, malu. Ya, tapi anyway, ya share lah for the pembelajaran teman-teman semua gitu ya. Jadi di 10 tahun pertama, yang namanya jadi entrepreneur awalnya susah, sangat susah ya. Tapi begitu sudah ketemu jalurnya, itu kayak naik kendaraan cepat banget, bus gitu, kayak kereta cepat gitu kan, bus gitu kan. Nah sehingga banyak sekali the first 10 years gue melakukan kesalahan-kesalahan yang actually is a very simple truth, and I'll tell you on my second year journey ya. It's a very simple truth. Jadi ketika 10 tahun pertama gue banyak berinvestasi di bisnis-bisnis yang ada seperti itu. Gue waktu itu pernah punya bisnis tracking yang like truk-truk besar yang bawa kontainer ya. Me and my friends gitu, ada 15 truk waktu itu. Karena gagal nggak jalan. And then waktu itu gue juga pernah invest di satu perusahaan namanya modeling agency. Ya kita punya 6 model bule at that time ya. Setahun 2 tahun akhirnya nggak jalan juga seperti itu. And then gue pernah punya bisnis pendidikan anak usia dini. Ya, pendidikan anak usia dini seperti itu. Berjalan kurang lebih sekitar 3,5 tahun ya. Secara operational wise oke, secara dampak oke, because my son itu juga istilahnya dari umur berapa tahun, very small, very young age itu udah sekolah di sana seperti itu. Impactnya bagus. Tapi ketika memang kita mau renew the rental price, harganya menjadi tinggi sekali. Jadi nggak make sense. Akhirnya kita dengan teman-teman pemegang saham, kita decided to stop that particular business. Dan kemudian gue juga pernah berinvestasi, tidak hanya berinvestasi, tapi actively turun di operational sebagai salah satu pelaku startup. Ya, pelaku startup. Back then, we are top on the industry. Startup itu namanya Vibo. Vibo itu stands for Field Booking. Jadi kayak OTA, Online Travel Agency, kalau kita mau booking pesawat, kita mau booking hotel, ini kita booking lapangan olahraga. Lapangan olahraga? Simple. The concept is simple, field booking. Ya, betul. Dan sangat-sangat aktif gue di sana. Sampai ada beberapa temen gue, aka my client also, tanya, Jeff, emang lu udah keluar dari Activate Asia? Gitu. Saking, kalau cek in my Instagram, itu like 3 to 4 years ago tuh semua ngomongin mengenai Vibo semua. Yes, jadinya. Jeff, emang lu udah keluar dari Activate Asia? Enggak. Gue gak keluar dari Activate Asia. Activate Asia belongs to me. Saat ini Vibo adalah anak perusahaan Activate Asia. Seperti itu. Ya, lagi sudah mau hampir udah mau terbang lah, kira-kira seperti itu. Tapi benar-benar gue harus hard stop untuk Vibo. Akhirnya kita call it off ketika bentrok langsung dengan COVID awal 2020 itu juga life changing ya, life changing. Sehingga ketika awal 2020 ya gue harus fokus untuk menyelamatkan kapal induknya dulu, which is Activate Asia seperti itu. Dalam masa-masa COVID itu banyak merenung, banyak mengevaluasi what's working, what's not working, and how it's supposed to be carry on in the next decade seperti itu. Akhirnya I learned a very simple truth ya. 2 hal yang gue pelajarin di dalam second decade ini, belajar dari kegagalan di 10 tahun pertama gue. Yang pertama, if I want to invest in business, which I will, and I am doing it, in venturing a new businesses ini haruslah bisnis yang berkolaborasi dengan Activate Asia. Artinya harus either bisnis ini mendukung Activate Asia punya bisnis atau sebaliknya. Itu pertama. Karena kalau dilihat dari contoh-contoh experience bisnis yang pernah gue invest sebelumnya, business tracking, it's not collaborating. Yang nggak ada hubungannya. Modeling agency,
Wah, kalau mau dipaksain ada lah. Tapi ya di end of the day enggak juga gitu loh ya. Tapi dengan anak sendiri apalagi gitu kan jadinya. Semau-maunya gue Vibo itu berkolaborasi dengan Activision, as the matter of fact is not gitu loh. Jadi gue harus realize on something that enggak. Harus memikirkan bisnis yang punya korelasinya dengan bisnis inti. Ya. Karena kalau enggak, kepala gue, fokus gue akan terpecah menjadi 2 ataupun 3 ataupun berapa pun juga. And it will not work. Fokus, ya, fokus. Fokus untuk mengembangkan bisnis utama dan juga bisnis-bisnis turunan ataupun anak perusahaan yang pada akhirnya bisa berkolaborasi dengan bisnis inti, Activision. Contoh, tahun 2021, akhirnya kita invest di satu digital agency namanya Warhol. Nah, Warhol itu kita adalah dikenal sebagai offline agency, activations, below the line, event, ya. Tapi Warhol ini adalah everything about online. They are doing social media, they are doing video productions, they are doing SEO, SEM, design and everything. Sehingga ini klub berkolaborasi. Kita bisa jualan servicesnya Warhol kepada sets of client Activision. Begitu pula sebaliknya, Warhol bisa jualan services Activision kepada sets of client mereka. Dan memang ketika kita lagi due diligence, memang kita melihat, oh, nggak ada irisan antara klien-kliennya. Kalaupun ada irisan juga nggak apa-apa. Karena dagangan yang ditawarin itu berbeda. Seperti itu. Nah, jadi itu yang menjadi satu pembelajarannya. Kegagalan-kegagalan di masa lalu menyebabkan investment thesis gue sebagai entrepreneur itu berubah. Di second decade ini berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kolaboratif, yang memiliki kesempatan berkolaborasi dengan Activision Group as a whole, seperti itu. Satu. Dan yang kedua, pembelajaran adalah ketika memang kita mau berinvestasi dalam sebuah bisnis, selain harus memiliki faktor kolaboratifnya, we have to know the people who are running that business. So people over profit. Again, on the first 10 years or the first decade that I'm running the business and invest in so many business which failed, gue ngeliat dari potensi bisnisnya. I don't care siapa yang runningin. Sehingga, ya, fail. Nggak semua artinya because of the people, because of the people factor seperti itu, ya. Tapi most of it seperti itu. Sehingga again on the second decade, the first thing yang tadi gue udah sharing ke talent bahwa bisnis itu harus berkolaborasi dengan Activision Group as a whole. And secondly, I have to know the character of the person who will run this business. Apakah dia punya kompetensi? Apakah dia punya integritas? Dan apakah dia punya chemistry nggak dengan the whole team, the whole ecosystem dari Activision? Gitu.